Bumsu Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman anak muda dimanapun kamu berada di siang hari ini. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan teman anak muda, alhamdulillah di hari Jumat ini, di hari Jumat yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan dan juga keistimewaan, kita juga kehadiran tamu yang istimewa juga di siang hari ini, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA PhD, atau lebih populer nih teman anak muda dengan Bapak Din Syamsuddin. Di mana beliau adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 2 periode, yaitu dari periode 2005 sampai 2010 dan juga 2010 sampai 2015. Yang kemudian jabatannya saat ini kemudian diteruskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Kemudian juga hadir Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Rektor 3 Bapak Asosiat Profesor Dr. Rudianto SOS MSI yang mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Profesor Dr. Agusani MAP. Dan teman-teman muda di siang hari ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Din Syamsuddin dan juga Bapak Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mungkin kepada Profesor dulu nih terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof di siang hari ini, Prof? Sehat walafiat, saya sungguh. Alhamdulillah. Bumsu FM 91.6 yang dikenal dengan sentralnya anak muda. Alhamdulillah. Tapi jiwanya masih muda. Ya, harus selalu muda ya, Prof ya. Ya Allah. Baik, Prof, mungkin berbicara sedikit tentang nilai etika dan juga merebaknya tentang buta aksara moralnya belakangan ini yang udah menjangkit sebagian kaum terpelajar warga bangsa Indonesia. Bagaimana pandangan Profesor terkait hal ini, Prof? Ya, itu adalah gejala yang melanda negeri kita, bangsa kita, yang kita sebut adanya buta aksara moral illiteracy, yang sesungguhnya lebih berbahaya dari buta aksara baik huruf Latin maupun huruf hijaiyah, karena itu bisa mudah dientaskan. Belajar ngaji sekarang bisa cepat loh, bukan hanya 6 jam, 1 jam juga bisa menurut metode terakhir. Nah, buta aksara moral ini dalam arti buta aksara tidak mampu membaca huruf-huruf moral, tidak mampu memahami nilai-nilai moral, dan bahayanya buta aksara moral ini menimpa kaum terpelajar, kaum milenial yang sekarang ya, Prof ya. tidak hanya milenial, dan juga kaum kolonial, orang tua yang secara pendidikan tidak selesai S1, S2, S3, bahkan ada juga yang guru besar ya, profesor. Tapi karena tidak mampu membaca huruf-huruf moral, ya terjebak pada pelanggaran moral, masuk korupsi. Yang memicunya ya, Prof. Susilaan terjadi di kampus-kampus. Udah sering terjadi juga. Di kampus mana ya? Gak usah saya sebut. Rektornya sendiri ditangkap secara bahasa OTT oleh KPK karena terlibat di dalam itu loh, kumpulan dana untuk masuk jalur mandiri. Ini yang benar-benar. Jadi berbahaya sekali. Yang berpendidikan tinggi, bahkan berpangkat tinggi, jenderal, bintang 1, bintang 2 atau bintang berapa ya, tapi tidak mampu membaca huruf-huruf moral, akhirnya terjadi pembohongan publik, apalagi akibat pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum melanggar hukum itu sendiri. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Itu sekedar contoh ya, buta aksara moral. Sebagai tokoh Muhammadiyah nih, Prof, kira-kira peran apa aja sih, Prof, dan sumbangsi yang mungkin bagaimana yang bisa diberikan Muhammadiyah untuk menyelamatkan bangsa dari yang namanya buta aksara moral ini, Prof? Alhamdulillah Muhammadiyah sudah berperan sejak kelahirannya hingga sekarang, terutama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu amanat konstitusi ya, yang harus diemban oleh negara, oleh pemerintah, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang ada organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah melakukan itu dengan belasan ribu sekolahnya, dari tingkat PAUD, TK hingga perguruan tinggi, 170-an universitas. Bumsu tercinta di salah satu yang terbesar dan terbaik, tidak hanya tingkat Indonesia juga tingkat dunia. Saya bangga Bumsu ini
di jaringan atau di jajaran 100 universitas Islam terbaik dunia. Sekarang ranking 43. Luar biasa sekali ya luar Prof biasa, ya. Dan di kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah ya masuk 10 besar gitu. Nah, ini yang telah ditampilkan diperankan oleh Muhammadiyah ya. Pendidikan masyarakat termasuk lewat pengajian, tabligh, itu semua berdampak untuk jangan sampai masyarakat ini terjerembab ke dalam buta aksara moral gitu. Dan ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Tentu kita berharap nanti ya pada muktamar bulan November ini akan lebih dipertajam, ya, diintensifkan. Lebih digaungkan lagi ya, Prof. Tidak hanya digaungkan, kalau digaungkan bergaung aja itu. Tapi langsung dilaksanakan, ya, terutama menekankan pendidikan nilai, pendidikan watak, pendidikan akhlak. Ya. Karena pendidikan nilai, value education, itu lebih dari sekedar pendidikan. Dan lebih dari sekedar pengajaran. Muhammadiyah itu gerakan pendidikan, bukan hanya mengajarkan, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu menanamkan nilai-nilai. Itu yang disebut dengan pendidikan watak, pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Nah, tentu dengan tantangan yang dihadapi sekarang ini perlu istilah saya dipertajam, ya, diintensifkan, ya, lebih digerakkan lagi. Ya. Tentu juga digaungkan terus. Lihat radio seperti UMSU FM ini punya peran untuk mencerdaskan kehidupan, khususnya anak-anak muda ya. Para pendengar sekarang ini sedang di mana mereka sekarang ya? Sudah selesai sholat Jumat ya. Iya. Mungkin di warung kopi ya. Lagi ngopi ya Prof ya. Saya lihat di Medan ini banyak warung kopi. Untuk minum kopi gayo, kopi sidikalang. Tapi semua kita ngobrol-ngobrol sini nggak ada kopi nih. Lebih Prof melihat hal itu semua, bagaimana nih pandangan Profesor melihat dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini, terlebih di UMSU ini sendiri, Prof? Ya relatif baik ya, namun tidak baik-baik saja. Artinya apa ya, 77 tahun merdeka kan seharusnya lebih baik. Terutama ya indikasinya itu IPM Indonesia masih rendah. Indeks pengembangan manusia, saya lupa ya, terakhir 170-an gitu ya. Rankingnya ya, terutama di negara ASEAN kita termasuk yang terendah ya. Third year schooling ya, masa belajar di Indonesia ini kalau nggak salah baru kelas 2 SMP ya, kelas 8 ya. Ya, mungkin sekarang sudah berubah dikit ya. Malaysia itu sudah kelas 2 SMA, kelas 11 ya, karena ada drop out ya. SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA apalagi ke perguruan tinggi. Ya, tidak semua bisa melanjutkan studi. Dan yang paling penting juga kualitas ya. Ya, apa namanya, competitiveness, daya saing. Kita ya pada jajaran dunia, universitas Indonesia ini masih rendah. Ya. Kalau nggak salah paling tinggi 300-an ya. Oh. Ya, dari perguruan tinggi universitas terbaik di dunia. Berbeda dengan Singapura, Malaysia. Ada ironis. Dulu Malaysia itu mengimpor guru dari Indonesia. Banyak guru, banyak dosen, termasuk dari Sumatera Utara ini, untuk mengajar di sekolah-sekolah, universitas-universitas di Malaysia. Sekarang terbalik, kita yang banyak belajar ke Malaysia sekarang. Belajarnya ke negeri seberang ya, belajar ke negeri seberang gitu. Kalau tidak salah ya, mahasiswa apa istilahnya penuntut Indonesia di Malaysia namanya penuntut ilmu ya. Di Malaysia itu 30 ribuan. Sementara penuntut Malaysia di Indonesia, di Jawa, di Sumatera 3 ribuan. Kan enggak. Perbandingannya cukup berbeda jauh ya, Prof ya. Dulu kita mengirim guru-guru di sana banyak benar. Ya, profesor-profesor yang mengajar di perguruan tinggi Malaysia dari Indonesia. Tapi sekarang ya terbalik keadaannya. Itu sebagai contoh saja ya. Namun ya kita tetap bersyukur ya, pendidikan kita berjalan. Dan kritik saya adalah ya, Kementerian Pendidikan yang sering berubah ya, Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang ditambah lagi Mendikbud Ristek dan lain-lain sebagainya, terlalu banyak berkutat soal sekolah. Gimana kurikulum yang terus berubah-ubah juga ya, Prof ya? Sering berubah-ubah, buku ajar berubah. Padahal amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan tadi itu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa menurut seorang sejarawan itu adalah how to enlighten the nation, mencerahkan, ya, bukan how to develop national system of education, bagaimana mengembangkan sistem pendidikan nasional, tapi lebih daripada itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebagai how to enlighten the nation, enlightenment, pencerahan. Dan kata sejarawan itu, frasa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa itu mengangkat pengalaman Muhammadiyah sebelum kemerdekaan yang pendidikannya itu mencerahkan. Ya, ini yang saya kira perlu diarahkan ke depan, ya. Jangan sampai pendidikan nasional kita ya tidak bersifat pendidikan nilai, hanya pengajaran, apalagi kalau pengajarannya Indonesia terjebak sebagai konsumen ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh orang di luar sana, ya. Di universitas kita kalau lihat buku literaturnya, teori-teori orang-orang barat, ya. Kita jadi konsumen. Saatnya lah kita menjadi produsen. Saya kira UMSU ini menapak ke sana, dan saya sungguh berharap dengan dukungan kaula muda, ya. Apalagi UMSU FM ini sentralnya anak muda, ya. Jadi kalau usia saya nggak boleh ikut, ya. Boleh aja, Bro. Boleh, ya. Tempat kongko-kongko, ya, bagus didengar oleh kaula muda, anak-anak muda di warung-warung kopi, di mana lagi? Mobil, di dalam mobil, di mobil, ya. Tapi hati-hati kalau lagi nyetir. Iya, harus berhati-hati. Ya, kepada pemirsa, kaula muda yang sedang mendengar percakapan kita ini, kami ini jangan sambil nyetir, ya. Minggir aja dulu, parkir. Nah, dengar sejenak, ya. Itu terjadi pada orang-orang besar, ya, Prof, ya? Orang besar, baik karena pangkatnya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi tidak bisa membaca buku huruf-huruf moral tadi. Saya sebut buta aksara moral illiteracy di dalam bahasa Inggris. Anak-anak muda juga ada, ya, tak terkecuali. Tapi tentu yang kita sayangkan kalau menimpa orang-orang tua yang kemudian berpangkat tinggi, berpendidikan tinggi, akhirnya yang dipanggil oleh KPK ada juga profesor. Oh, bahaya lagi kalau menimpa ulama, kiai, ada juga, ya. Ya. Akhirnya juga dipanggil oleh KPK atau melanggar hukum yang ada di negara kita ini. Begitu bahayanya dari yang namanya buta aksara moral ini tadi, ya, Prof, ya? Bahayanya itu, ya, pertama dia karena punya posisi penting di dalam negara, dia kemudian bisa merusak tatanan kenegaraan. Bahaya kedua, itu mudah untuk menular. Apalagi ya, kalau dia berada pada posisi yang seharusnya menjadi teladan, role model, ya. Akhirnya anak-anak muda terpengaruh mengikuti. Nah, ini akan bisa merusak kehidupan kebangsaan kita secara keseluruhan. Oke, baik, Prof. Mungkin terkait Muktamar yang ke-48 yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 18 sampai 20 November 2022 mendatang. PP Muhammadiyah sudah menyiapkan dengan baik, ya. Apalagi ini kan ada penundaan, ya, 2 tahun, ya. Seharusnya 2020, ditunda 2021, ditunda lagi. Mudah-mudahan tidak ditunda lagi, ya. Tetap November 2022, ya. Sudah disiapkan, dan saya dengar dilangsungkan secara offline. Jadi semua peserta muktamar hadir di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pak Warif, saya udah lihat gedungnya mewah sekali, nah. Apa namanya? Editorium. Ya. Ini alhamdulillah muktamar Muhammadiyah ini selalu di tempat sendiri. Ya, tidak perlu nyewa. Nggak perlu keluar, gedung-gedung orang lain, ya. Apalagi diadakan di lapangan, pasang tenda. Kita selalu di gedung sendiri. Paling tidak selama saya menjadi PP Muhammadiyah, saya terpilih 2005 itu di kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Muktamarnya di DOM, satu gedung besar, ya, kalau nggak salah 7.500 kapasitasnya. Pas muktamar 2010 yang saya terpilih kedua kalinya di Yogyakarta, di kampus UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMY membangun sportorium lebih besar lagi, ya. Begitu muktamar 2015 di Makassar, Unismu Makassar, dia nggak pakai UM Makassar, ya, Unismu, Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Muhammadiyah.
Saya pernah kritik, Muhammadiyah belum Islam. Ya bangun gedung namanya serbaguna ya, besar sekali. Jadi kalau nanti Muktamar Muhammadiyah di Medan, ya UMSI harus bangun gedung. Dan Pak Wakil Rektor tadi sudah menyebut akan membangun gedung tinggi 27 tingkat ya. 27. Saya tambah 7 tingkat lagi. 27, dan di situ ada aula besar di bawahnya ya. Nah, alhamdulillah sudah disiapkan, dan pesertanya nanti banyak menginap ya, hotel-hotel losemen di Solo itu saya dengar sudah habis. Bahkan para penggembira, hari Ahad lalu saya ceramah di pimpinan cabang Muhammadiyah Depok Sleman ya, di aula sebuah SD Muhammadiyah Condong Catur. Ketua PCM pimpinan cabang Muhammadiyah bilang sama saya, Mas Din, ini kompleks sekolah kami ini sudah di booking oleh sebuah cabang Muhammadiyah dari Bandung untuk tempat penggembira. Muktamarnya di Solo, penggembiranya di Jogja. Saya bilang tuh bukan ikut muktamar, tuh mau jalan-jalan di Jogja. Dan saya kira penggembira nggak terelakkan nanti jutaan orang ya. Apalagi suasana tidak lagi COVID masih ada ya? Masih Pak. Masih. Ya tetap kita jaga protokol kesehatan ya. Namun ya tidak mengurangi syiar dari Muktamar ke-48 Muhammadiyah maupun Aisyah. Semoga nanti. Ini sudah pernah di stand nggak lagu Muktamar itu? Lagu Muktamar selalu. Ada versi mahasiswa kita yang buat. Pengen dengar juga nanti terakhir ya? Boleh, Prof, boleh, Prof. Mungkin Prof, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Profesor nih kepada generasi milenial, generasi yang sekarang ini, terkhususnya para kader Muhammadiyah ke depannya dalam membangun bangsa Indonesia yang kita cintai ini, Prof? Saya berpegang kepada bukan slogan atau moto, tapi prinsip ya, bahwa generasi muda itu pemilik masa depan. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang gitu. Maka oleh karena itu kepada generasi muda Indonesia, kaula muda atau yang disebut dengan generasi milenial termasuk di lingkungan Muhammadiyah, ya perlu menyiapkan diri menjadi pemilik masa depan. Generasi kolonial seperti kami ini kan outgoing generation ya, yang akan pergi, umur manusia kan nggak akan panjang gitu ya. Maka Anda semua, adik-adikku, anak-anakku yang menjadi incoming generation perlu menyiapkan diri. Dan sekarang luar biasa dunia peradaban manusia ini berkembang. Salah satu yang perlu dikuasai adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu ungkapan Ali bin Abi Thalib ya. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, kuasailah ilmu pengetahuan. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Begitu pula barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat lah dengan ilmu pengetahuan, termasuk di keduanya, dunia dan akhirat. Jadi kata kuncinya itu ilmu. Maka wahyu pertama itu iqra, bacalah. Nah, generasi muda, anak-anakku, adik-adikku ya, saya punya anak umur 34, 32, 30 ya. Dua sudah nikah, sudah punya cucu, jadi sudah kakek-kakek gitu. Dan saya melihat ya, dunia yang mereka hadapi itu berbeda dengan kami dulu. Dunia Anda ini semua, adik-adikku, anak-anakku ya, tidak ada kata lain kecuali kita harus tadi menguasai ilmu. Apalagi sekarang terbuka yang membaca media sosial ya, internet dan lain segala macam. Jangan dipakai untuk hal-hal yang buruk, negatif ya. Karena ya saya mengetahui ya, itu tidak terlepas dari rekayasa budaya. Kalau ingin menghancurkan Indonesia, ingin menghancurkan umat Islam di Indonesia, hancurkanlah generasi mudanya. Karena kalau dihadapi secara frontal, secara bersenjata, tidak mudah untuk dikalahkan. Buktinya 3,5 abad melawan penjajahan. Tapi hancurkanlah generasi mudanya, sehingga tidak ada masa depan. Gimana caranya? Sebarkanlah narkoba, sebarkanlah budaya seks bebas, sebarkanlah budaya hedonis segala macam itu. Dan kalau generasi muda kita ya, terjebak kepada tadi narkoba, free sex, apalagi bentuk-bentuk budaya hedon segala macam, dia kehilangan waktu untuk belajar. Karena udah berfokus pada satu itu tadi ya, Prof. Iya, tidak akan ada generasi yang kuat. Hilanglah harapan bangsa masa depan. Apalagi mereka nanti menjadi bapak ibu, ya,
berkeluarga, akhirnya juga tidak mewariskan pendidikan watak kepada putra. Inilah apa yang disebut dengan sustainable destruction, ya, kerusakan yang berlangsung terus. Maka tidak mustahil namanya Indonesia itu akan hilang. Islam hanya tinggal nama, tinggal kerangka, karena tidak didukung oleh pemeluknya yang handal, yang punya komitmen kepada ajaran-ajaran agamanya. Inilah tausiah hari Jumat dari saya. Baik Profesor, teman anak muda, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Profesor Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA PhD, atau lebih populer dikenal dengan saya sering dipanggil Bang Din aja. Bang Din. Karena belum terlalu tua juga. Baru 64 tahun. Oke, Prof. Baik teman anak muda, mungkin kita juga akan berbincang sedikit dengan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan Bapak Asosiat Profesor Dr. Rudianto SOS MSI. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak di sini? Alhamdulillah sangat luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin Pak, sebagai akademisi nih Pak, pendidikan yang bagaimana Pak yang bisa ataupun yang diterapkan nih untuk generasi milenial di bangsa ini Pak? Ya baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dulu pada Bang Din di UMSU FM 91,6. Kebetulan saya sendiri direktur radio ini, Bro. Alhamdulillah. Ya, jadi satu kebahagiaan kami, Pak Din, saya kira adalah inspirasi ya bagi kita semua, bagi anak muda juga saya kira. UMSU ini kan salah satu kata kunci visinya itu membangun peradaban, Bro. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi saya kira sangat relevan bahwa UMSU hadir untuk membangun peradaban bangsa, dan Pak Adin adalah tentu salah satu tokoh sentral untuk membangun peradaban Islam di Indonesia. Nah, saya kira kunci yang disampaikan Pak Adin adalah dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu juga tadi bahan khutbah Jumat pada saat Jumatan tadi. Nah, saya kira kalau Masjid UMSU. Ya, di Masjid UMSU. Jadi tadi siang Pak Adin menjadi khatib di Masjid Taqwa kampus UMSU. Jadi menjawab tentang bagaimana kita harus mengembangkan pendidikan terutama di anak muda, tentu dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya kira UMSU dalam visinya membangun peradaban dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk mencapai itu anak muda kami UMSU terus berkembang saat ini, tidak hanya menjadi perguruan tinggi di kelas Sumatera Utara, tapi juga kelas Indonesia dan kelas dunia. Minta tolong, itu ada siapa QS itu? QS, ya. QS, Pak. Itu Bro. Itu bintang 4 itu general. Betul. Itu. Apa Ya. itu penjelasannya? Nah, jadi QS ini adalah kita kemarin mendaftarkan diri kepada lembaga pemeringkatan internasional yang berpusat di London, di mana kalau perguruan tinggi kelas dunia itu pasti ingin masuk dalam daftar QS. Setelah kita mendaftarkan kemarin, kita kemudian diperiksa, diuji, dites, dan diseleksi. Akhirnya kita mendapatkan ada 8 kategori, itu 5 yang bintang 5, kemudian ada 1 yang bintang 2, dan sisanya ada bintang 3. Totalnya 4 bintang. Nah, 4 bintang itu kategori yang sangat luar biasa. Di Sumatera Utara ini, Prof, hanya ada 2 perguruan tinggi yang mendapatkan bintang QS, yaitu USU dan UMSU. Nah, itu. Satu hal lagi, Prof, ini hal yang baru terkait kunjungan Pak Rektor. Kita sekarang sudah mendapatkan rekognisi dari Majelis Malaysia Qualification Accreditation. Jadi lembaga BAN PT-nya Malaysia itu sudah mengakui ijazah dari UMSU, sehingga semua lulusan UMSU jika ingin berkiprah di Malaysia itu sudah bisa. Maksudnya KKN-nya ke Malaysia juga. Begitu. Jadi kalau ada warga Malaysia yang kuliah di UMSU, ketika dia balik ke Malaysia itu ijazahnya langsung bisa diakui. Nah, itu salah satu contoh. Mohon maaf, saya jadi reporter. Kalau di lingkungan universitas terbaik di dunia Islam, universitas Islam terbaik, UMSU sudah sampai ke tingkat. Ya, kalau terakhir di Unirank kita sudah masuk. Iya, Unirank kan ada pemeringkatan umum, ada pemeringkatan perguruan tinggi Islam. Kalau di peringkat perguruan tinggi Islam dunia, kita masuk 50 besar terbaik. Luar biasa ya, Prof. Ada Al-Azhar, ya, Cairo University. Kalau di Indonesia itu yang banyak biasanya UIN ya, Prof ya, jajarannya itu. Bersyukurlah ya. Sivitas Akademika UMSU, dan tidak salah kalau kaula muda belajar di UMSU. Siap, makasih Prof. Alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan keduanya ini, Prof, bagaimana agar generasi milenial lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan diri mereka dalam mengemban dunia pendidikan? Yes, kita harus mencontoh semangat Bang Din. Tadi Pak Din kan nggak mau dia dianggap kolonial, selalu ingin jadi anak muda, maka menyebut nama dengan Bang Din saja. Usia semangat tua, itu, semangat harus muda. Betul, semangat itu harus kita ambil.
Saya kira kita harus belajar pada tokoh-tokoh kita yang tidak pernah berhenti belajar, baik belajar secara formal maupun belajar dengan berinteraksi dengan siapa saja. Saya kira kita harus belajar dari itu. Jadi anak muda jangan berhenti untuk belajar, tingkatkan pendidikan setinggi-tingginya, kalau bisa mengambil pendidikan sampai S3 ke luar negeri, dan yang paling penting adalah belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Belajar dan terus belajar ya Prof ya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih kepada Bapak Rudianto, harapan Bapak ke depannya bagi dunia pendidikan terlebih lagi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Ya, kita berharap semua lulusan Universitas Sumatera Utara itu bisa membangun peradaban ya. Apalagi kehadiran Pak Adin di Medan ini dalam rangka Kongres Umat Islam yang ada di Sumatera Utara. Tentu kita berharap lulusan UMSU yang punya organisasi gede sebesar Muhammadiyah ini bisa mencerahkan dan membangun Indonesia dan Islam yang berkemajuan. Saya kira demikian. Oke, baik teman anak muda, itu tadi perbincangan singkat kita ya, bincang-bincang santai kita. Saya sebagai tamu bertanya kepada UMSU FM ini apa saja rubrik-rubrik yang ada nih? Saya lihat gambarnya. Ya, jadi acara-acara kita tuh Prof ada acara. Direkturnya yang langsung jawab. Ada, terutama paling besar porsinya adalah pendidikan dan informasi kita Prof. Jadi setiap saat ada dialog tentang prestasi mahasiswa, kemudian siswa-siswa sekolah juga kita beri kesempatan untuk menyampaikan prestasi mereka. Hiburan juga Prof, baik lokal maupun musik-musik yang sedang tren itu juga ada. Religi kita setiap pagi itu ada tausiah menjelang waktu-waktu sholat. Kemudian kita juga minta dosen-dosen AIK kita untuk merekam konten-kontennya Prof, untuk jadi konten. Nah, juga kita ada siaran bersama Prof yang paling menarik. Ada kuis dulu tuh. Ya. Kuis. Nah, ini kuis, kalau sudah kuis biasanya terkait dengan mitra-mitra kita. Jadi mitra-mitra itu biasanya akan memberikan semacam souvenir, hadiah dan sebagainya. Itu selalu ada mitra-mitra kita. Kemudian talk show ini kegiatan-kegiatan yang terancang anak-anak kita, itu banyak sekali yang kita bisa undang tamu-tamu klub-klub seperti pecinta mobil antik, kemudian sepeda dan sebagainya. Itu kita undang live langsung kemarin. Komunitas moge. Komunitas, ya, betul. Sharing, saya kira ini juga bentuk talk show, instrumentalia, ini nanti ada kegiatan, ada yang semacam karaoke live dan sebagainya, itu juga ada, sosmed, sejarah, dan ada siaran antar bangsa. Itu yang terakhir itu apa itu? Siaran bersama antar bangsa? Ya, kita sudah punya jaring kerjasama dengan Perak, ya, kemudian Johor, Ipoh. Pemerintah daerah Ipoh itu kerjasama dengan kita buat siaran live, Prof. Setiap bulannya itu siarannya langsung dari sana dengan di sini streaming. Jadi semacam kalau dulu ada titian muhibah di TVRI, nah titian model seperti itu juga kita laksanakan. Ya, gitu. Paling tidak ada Siti Nurhaliza. Iya. Makasih atas waktunya yang sudah berkunjung ke UMSU FM yang berbahagia ini. Semoga ketika dalam perjalanan pulang nanti diberikan keselamatan dan juga kesempatan untuk berkunjung kembali kemari. Dan teman anak muda, itu saja mungkin perbincangan kita sampai di sini. Kita lanjutkan di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan pada dunia hari ini aku mampu berjalan tegak.